Halo Sobat WR Podcast, kembali lagi bersama saya Wahyuni Revi dan di acara Ngobras, Ngobrol Kebangsaan. Mohon maaf hampir 1 tahun ya WR Podcast jeda karena memang ada satu dan lain hal, dan kali ini saya kembali tepat di hari Reformasi 21 Mei. Dan tamu saya kali ini sobat yang sangat spesial sekali, aktivis tentu saja karena memperingati 21 Mei Reformasi, dan beliau ini sekarang ini menjabat sebagai Gubernur NTT 1. Aktivis luar biasa, aktivis karir malah kalau diantara kita dulu saling bercanda. Dan langsung saja kita akan membahas tentang pulau di ujung di timur, yaitu Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste. Bersama saya saat ini adalah kawan, atau saya biasa manggilnya kakak ini meskipun sudah jadi Gub ya, kakak Gub, Emmanuel Melquiades Lakalena. Selamat bertemu Kak Revi. Sudah lama juga kita nggak bertemu ini ya Kakak Melki ya. Nah ini nih kita di ngobras ini, ngobrol kebangsaan ini, beberapa topik yang kita selalu bicara tentang ketahanan dan sebagainya macam. Dan memang seperti kita ketahui, Indonesia ini adalah negara kepulauan ya. Tentu ada batas-batas kita bersebelahan dengan negara tetangga kita, dan berkatnya ini Kakak Melki ini menjadi Gubernur NTT ini ya 2025 dan sampai 2030. Pasti banyak sekali visi misi yang disampaikan saat itu, dan itu yang teman-teman ingin dengar ini ya, sobat Revi ini ingin mendengar bahwa apa yang mendasari sebelum kita ngomong ke yang serius ini Kak. Tentu kita ingin tahu ya background Kakak Gubernur ini. Semua tahu bahwa ini aktivis karir dan sebagainya. Apa yang waktu itu menjadi mimpi terbesar Kakak ini ya? Ya, pertama saya senang sekali nih ketemu Kakak Revi sudah sekian lama, langsung diajak di podcast ya. Yang Kakak Revi punya anak asuh yang sudah sekian lama di asuh, tapi istirahat, sekarang kita mulai lagi ya. Dan senang karena saya tahu saya punya teman ini, Kakak Revi ini ternyata sudah jadi multi talent di berbagai urusan. Ya, sebenarnya setelah terpilih periode kedua Kakak yang untuk DPR RI, saya pribadi, keluarga, teman-teman dekat dan tim semua itu sudah bilang udah fokus lagi di periode kedua DPR. Tapi kemudian memang ya kalau kita sejarah politik kan tidak pernah tahu kemana ya. Tetap di atas kita ini kan Tuhan mengatur hidup kita di politik itu melalui pimpinan-pimpinan kita. Saya sebenarnya juga tidak lagi terlalu fokus jadi gubernur. Saya sudah mau persiapan ke periode kedua. Sudah bicara-bicara juga nanti di komisi mana dan tugas-tugas tertentu. Dilalah tiba-tiba dapat penugasan baru. Ya. Jadi maju ke NTT, maju gubernur. Tapi memang orang selalu mengatakan begini, semua tempat itu baik, DPR baik, eksekutif baik, di pengusaha baik, semuanya baik. Tapi memang di antara yang baik ini, yang mengurus banyak urusan dan itu menyentuh banyak sekali persoalan-persoalan kemasyarakatan, ya rakyat banyak, itu memang menjadi eksekutif. Makin besar makin banyak yang diurus, bupati, kepala desa, wali kota, gubernur, presiden, itu kan urusannya kan sesuai dengan skala dan besar wilayah. Dan saya baru kerasa nih Kakak Revi, DPR RI itu kita memang berjuang, seberjuang-berjuangnya itu waktunya masih agak longgar lagi. Pemerintah mah ampun-ampun, dari mulai bangun pagi sampai tidur malam tuh nggak bisa lepas dari benar-benar langsung touch dengan warga, dengan rakyat ya. Jelas urusan masyarakat itu ternyata memang terutama dari segi waktu dan stamina tuh butuh stamina yang tangguh lah. Tapi kan sudah terbiasa kalau soal syukurnya stamina itu, kan. tapi tadi saya baru dengar bahasa aktivis karir ya. Ada juga istilah aktivis karir ya. Karena jenjangnya luar biasa kan, dari organisasi kemahasiswaan lalu melangkah ke organisasi partai politik dan sebagainya. Kakak Melki ini kan juga waketum ya, waketum DPP Golkar ya. Yang hari ini juga yang memimpin juga aktivis juga itu. Aktivis juga. Jadi ketua umum Golkar hari ini yang dipercaya juga menjadi Menteri SDM Pak Kakak Bahlil, saya juga suka panggil, itu juga dulu aktivis juga.
aktivis yang sama-sama dengan Sama-sama ya. suaminya Kakak Revi, Bang Kolis. Iya. Jadi sama-sama di PBHMI waktu itu ya. Ya pokoknya mereka punya kisah di sana, Kakak Revi di Gemini, saya di PMI, dan teman-teman lain lah kita memberi warna bagi negeri ini pada saat reformasi yang lalu. Betul. Dan sekarang tantangan itu dan sebagainya diuji dengan Kakak Kim Benar. Il Kim menjadi mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjadi gubernur atau pemimpin NTT 1. Kalau dulu orang selalu bilang NTT ini nanti Tuhan tolong. Iya. Tapi tampaknya dengan Kakak Melki menjadi gubernur ini jadinya beda lagi nih. Mudah-mudahan. Kalau Nampak terus terdepan seperti itu. wah, bagus juga nih. Karena memang itu tadi NTT ini akhirnya menjadi beranda terdepan kita, berbatasan dengan negara tetangga. Betul. Kita di bagian paling selatan Republik. Jadi paling timur itu Merauke, Merauke. paling barat itu Sabang, paling utara itu Miangas, paling selatan itu Rotendao, NTT. Kami berbatasan darat dengan Republik Demokratik Timor Leste, Ya. berbatasan laut dengan Australia. Australia. Dan itu strategisnya NTT karena berada di beranda paling selatan dan di antara dua negara yang bersama Republik ini lah di Iya. batas negara. Dan kalau Australia ya seperti kita tahu, tapi yang paling spesifik dan paling menarik sebenarnya adalah RTTL ya, karena memang ini pernah menjadi bagian dari kita, pernah menjadi satu Pulau Timor ya. Kalau orang bilang kan Kakak Melki ini adalah orang Timor gitu kan, satu daratan Timor yang akhirnya terbagi wilayahnya dengan RTTL. Ada beberapa problematik atau kalau bisa dikatakan tantangan Kakak Melki selama berapa puluh tahun setelah merdeka itu. Kalau soal pengungsi kan sudah menjadi warga negara Indonesia lah ya di Silawan ya. Benar. Jadi pengungsi Timor Leste yang dulu kita duluan provinsi terakhir di Republik kan waktu itu masih tim-tim Iya, masih Timor. Kemudian setelah jejak pendapat lepas dia menjadi RDTL ya, Republik Demokratik Timor Leste. Dan sejak kemerdekaan Timor Leste itu orang-orang dari tim-tim yang kemudian tinggal di Indonesia, terutama di NTT itu tersebar meluas bukan cuma di Belu. Ya. Di Belu itu dia ada di beberapa titik juga. Ada juga di Timor Tengah Utara. TTU ya. Ada juga di Timor Tengah Selatan. Ada juga di Kabupaten Kupang. Bahkan ada juga di Kota Kupang, walaupun di Kota Kupang lebih ke kelas-kelas terdidiknya lah. Dan ada juga sebenarnya mereka sampai ke Flores Skala. Jadi sebenarnya saudara-saudara dari tim-tim provinsi waktu itu yang sekarang menjadi negara itu tersebar di daratan timur. Sampai di Malaka juga ada orang-orang Timor Leste, tapi menyebarnya daratan timur dan sampai ke Flores. Flores ya. Dan setelah jejak pendapat itu, kami menganggap bukan lagi orang tim-tim yang bekas provinsi, tapi dia menjadi kayak orang Timor pada umumnya. Karena memang juga asalnya sama dari Asal kerajaan sama, Wihali ini kan betul. ya, sama-sama itu. Ya, Kakak Revi lebih paham lah yang sudah meneliti. Kalau saya akan meneliti karena untuk film, tapi kalau Kakak Gup ini kan benar-benar dari sana kan, putra daerah yang benar-benar memahami benar karakternya dan sebagainya. Ada problem nggak Kakak Gup dengan dengan ya kan kita nggak mengatakan warga X ya, tapi sudah menjadi warga Indonesia, tapi proses integrasinya dan sebagainya. Bahkan kalau beberapa tahun terakhir ini kan menjadi concern yang cukup intens ya dari pemerintah pusat tentunya untuk warga-warga yang ex tim-tim misalnya. Warga Timor, warga tim-tim yang ada di NTT ini atau di Indonesia, menurut saya sejak awal masuk di tanah air, memilih tanah air itu memang kita harus memberikan penghormatan kepada mereka. Karena mereka betul-betul memilih untuk menjadi bagian dari Republik, dan atas itu mereka meninggalkan mereka punya tanah kelahiran kan. Jadi karena terpisah administrasi negara hari ini, keluarga besar Timor-Timor yang ada di Indonesia itu yang ada di NTT kebanyakan ini, itu mereka sebenarnya kita berapresiasi karena mereka memilih Indonesia dan melepaskan dirinya dari ikatan masa lalunya yang ada di RDTL saat ini. Nah, memang karena ada faktor kedekatan emosional, budaya, tapi dibatasi oleh administrasi negara, memang terkadang itu menjadi soal. Dan itu sekali-sekali meletup lah dia. Sebagian besar daerah perbatasan kita itu sudah bagus ya.
Saya lihat yang ada di batas sama Atambua itu kan Mata Ain, oke lah. Apalagi semenjak Pak Jokowi mulai membangun perbatasan negara itu, saya lihat situasi makin membaik. Baik dari sisi Indonesia maupun Timor Leste, baik orang tim-tim yang ada di Indonesia maupun ada di Timor Leste. Nah, jadi di batas dengan Belu aman dan bagus, saya lihat hubungannya di Mata Ain. Dengan Malaka di Mota Masin juga bagus. Di Timur Tengah Utara dengan Wini, Napan itu juga bagus. Nah, masih ada soal memang di Oipoli ya. Yang di Naktuka ini. Dan terakhir kemarin kami kedatangan beberapa petinggi dari Timor Leste, dari kepala BIN-nya Timor Leste lah gitu. Kedatangan, kami ngobrol-ngobrol, kita diskusi. Memang penyelesaian paling baik dari suatu daerah yang beda negara, ini satu pulau beda negara nih, memang agak jarang di dunia ini yang satu pulau beda negara, karena kan itu pasti kan ikatannya kan pasti kuat sekali. Ini satu pulau beda negara. Nah, kita hampir mirip kayak macam di Papua nih. Papua itu kan juga PNG dengan Papua itu kan dia satu daratan, walaupun dia lebih rumit karena dia hutannya banyak sekali. Nah, karena kita satu pulau beda negara itu, sehingga memang ikatannya dalam sebenarnya. Jadi batas administrasi dua negara ini itu tidak bisa otomatis atau serta-merta membuat hubungan kekerabatan budaya itu menjadi hilang. Jadi kita sepakat kemarin itu sebenarnya pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah perbatasan dua negara ini, Naktuka ini, itu pakai pendekatan budaya. Dan sebaiknya para raja-raja, para tokoh-tokoh adat yang dipercaya dari dua batas negara ini, mereka sudah duduk bicara. Toh ada sejarah masa lalu mereka yang sudah pernah mereka bicara, bahkan sebelum negara ini berdiri, bahkan sebelum tim-tim juga ada. Nah, itu kayak kita sudah sepakat di situ, coba kita dorong sebagai penyelesaian. Jadi akan dipakai lagi kesepakatan adat ya. Kalau nggak salah kan tahun berapa itu kan sudah ada ya, dan 1904 kan yang traktatnya lama ya, Provision Agreement-nya. Tapi ada kesepakatan adat yang waktu itu Anfoang ya. Betul. Dan sebagainya. Sebenarnya sudah menyerahkan bahwa oke, Naktuka ini menjadi bagian dari Indonesia waktu itu kan, tapi ditolak kembali oleh LDTR. Betul. Nah, yang dilakukan sama Kakak Gup ini kan sesuatu hal yang mungkin menjadi pionir ya dari resolusi konflik soal pertahanan, yang itu menjadi tugas utama dari pemerintah NTT tentunya ya. Memang kami selalu akan mendengarkan apa yang menjadi sikap dari pemerintah pusat, terutama dari, tentu pertama adalah dari Panglima TNI dan Kasat, karena ini ada di batas negara yang darat, dan juga tentu dengan teman-teman dari Menlu dan jajaran. Kami selalu pantau bagaimana sikap dari pemerintah pusat nih, yang pasti mereka juga sudah komunikasi dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Kemudian kalau di Kupang juga itu saya itu dengan Pak Danrem dan Pak Kapolda juga kami intens komunikasi, dan memang yang depan pasti Pak Danrem. Apalagi Pak Danrem kan orang Timor Leste kan, orang tim-tim dia. Jadi Pak Danrem yang berasal dari tim-tim ini juga aktif sekali. Jadi walaupun berasal dari Timor, tapi itu merah putihnya luar biasa Pak Danrem kita ini. Dan ya beliau betul-betul memastikan bahwa batas negara kita ini terjaga dan kepentingan kita terjaga dan masyarakat lokalnya juga di situ juga terjaga. Sehingga terakhir itu kita cuma tinggal menyisakan, saya kira sekitar, kalau saya tidak keliru itu kurang lebih 200 hektar lahan yang masih belum selesai statusnya. Tapi nanti di lahan itu kemungkinan besar nih, saya belum tahu keputusan dari para masyarakat adat nanti, tapi kemungkinan besar itu akan dipakai sebagai zona bersama. Daripada kita bertengkar nggak selesai, lebih baik misalnya kita pakai mungkin bagi 100-100 nih, misalnya 111 dipakai bersama aja, nggak usah berantem nih, untuk penghidupan masing-masing atau mungkin switch beberapa waktu, atau bisa switch beberapa waktu, misalnya tahun ini dipakai Indonesia, tahun besok dipakai Timor Leste. Pokoknya dicari mekanisme yang secara musyawarah mufakatnya enak, sama-sama untung, tidak usah saling ribut. Karena sekali lagi saya lihat di soal Naktuka ini kita kembali melihat bahwa memang penyelesaian secara adat itu ternyata lebih bagus ya. Dan tidak usah pakai hal-hal yang harus lebih rumit kita bikin. Dan itu yang kemarin yang Kakak yang kita bicarakan dengan pihak Timor Leste. Pihak Timor Leste. Jadi Pak Danrem juga sama, saya, dan kemudian juga saya cek juga di Jakarta nampaknya juga sama. Jadi penyelesaian dialogis dengan pendekatan memakai pendekatan adat ya,
pendekatan budaya oleh para raja-raja ataupun para tokoh-tokoh adat nampaknya akan menjadi pilihan yang paling realistis dan terbaik hari ini. Karena memang unik itu ya, posisi Naktuka dan sebagainya ada di enclave ya. Jadi mungkin bisa ditampilkan nanti teman-teman ya, Pulau NTT dengan RTL ini ada daerah enclave yang sangat itu sama kayak Oikusi itu. Iya, Oikusi ya. juga tuh itu juga coba kita lihat. Bisa lihat ini kan. Ini nih. Kalau kita lihat ini Oikusi ini kan dia kalau dilihat itu kan masuk dari wilayah Indonesia nih. Tapi itu masuk Timor Leste. Masuk Timor Leste itu. Jadi kalau kita lihat itu Oikusi itu dari segi kewilayahannya itu kan dia lebih dekat ke Kefah Menanu, Timur Tengah Utara. Kalau dari segi wilayah kan mestinya masuk ke NTT. Masuk Indonesia. Sama-sama korban kolonial kita ya. Akhirnya ya ini sekarang masuknya Oikusinya masuknya ke Timor Leste, RDTL dia. Dan di sebelah kiri ini kan Citrana, Noel Citrana ya, Naktuka itu ya. Nah, di sebelah sininya yang ada Naktuka di sini juga sama tuh. Jadi wilayah Naktuka itu dia akan menjorok masuk di wilayahnya Indonesia. Iya, daerah enclave. Nah, tapi memang akhirnya kemarin kalau mereka bilang paling bagus itu kalau dia dibelah itu pakai sungai, karena pemisah paling mudah dipakai alam kan sudah mati sungai. Sudah ini sungai. Kalau tapi pakai kan sungai ada sungai besar, sungai kecil itu ya, yang jadi, sampai sekarang. Ya itulah namanya. Ada yang kadang-kadang sudah Tuhan kasih pun masih kita bikin lagi konsensus sendiri ya udah kita masih mudah-mudahan di kepemimpinan Kakak Gup Melki kali ini ya, karena ini sudah sejak tahun 2005 sepertinya ya. Saya lihat sih sudah menuju ke apa itu, kalau itu sudah sepakat kan bisa masuk ke akhir, tinggal nanti Pak Presiden Prabowo dan Pak Sanana saya dengar bisa menyelesaikan. Rasanya bisa lah, ini kan sudah hampir mendekati ujung. Iya sudah ini, dan apalagi gubernurnya Kakak Melki nih ya. Siap. Kita pokoknya mendukung. Pemerintah pusat di depan kami siap mendukung. Iya, karena memang itu tadi daerah. Nah, ada pernah terpikir untuk melakukan terobosan atau inovasi apa Kakak dari semua? Kan kita punya lima perbatasan ya, perbatasan lintas batas itu kan termasuk yang paling banyak sekali diketahui orang mungkin Mota Ain ya, karena itu menjadi jalur lalu lintas orang dan juga perdagangan ya. Sementara ada titik-titik lain yang juga masih sangat prospek untuk dikembangkan. Kalau dilihat dari segi batas yang antara NTT dan RDTL ini, NTT sebagai mewakili Indonesia, itu titik yang dibuat PLBN ini kan sebenarnya titik yang memang paling banyak orang melintas. Tapi di luar itu kan sebenarnya ada juga jalan-jalan tikus dan cukup banyak itu. Nah itu menjaga itu saja tuh kita mungkin tantangannya nggak cukup kayaknya. Ya, tapi yang jalur-jalur tradisional yang kecil-kecil ini yang mungkin satu hari itu belum tentu ada orang lewat ya. Seminggu pun belum ada orang lewat, tapi itu potensi itu tetap bisa orang keluar masuk tuh. Nah itu nggak mudah. Makanya sehingga saya melihat bahwa membuat hubungan Indonesia dan Timor Leste ini, RDTL ini baik, khususnya NTT sebagai yang paling depan dengan Timor Leste, itu selalu kami lakukan. Karena apabila ada kejadian-kejadian kecil seperti ini, lebih baik itu kita selesaikan dengan kerangka tadi itu, dengan kerangka budaya lebih mudah. Dan mudah-mudahan yang kecil-kecil yang kita tidak bisa pantau ini juga tetap hubungan yang normal adat budaya ini juga tetap bisa kita jaga dalam konteks kepentingan bangsa negara kedua belah pihak. Dan sejauh ini saya cuma tinggal Naktuka aja ya. Naktuka ya. Tapi kecil-kecil itu relatif masih oke, masih hubungan-hubungan yang bersifat personal, suku, adat yang masih bisa di kuncinya ada di tokoh-tokoh masyarakat adat. Dan kalau untuk pendekatan-pendekatan seperti itu pasti jagonya lah ya. Kakak Gup ini ya. Pokoknya itu kita belajar dari Kakak Revi lah. Kakak Revi ini pokoknya dia merendah di atas bukit, itu kelihatan tinggi juga. Problem apa Kakak ketika Kakak menjadi NTT 1 begitu kan? Problem apa yang paling susah ini menghadapi wilayah-wilayah perbatasan? Di perbatasan itu menurut saya problem terbesar kan terkait dengan pelayanan publik yang ada di sana. Macam-macam tuh. Infrastruktur jalan pasti kita sana tuh udah pasti bersoal, serius itu. Di luar yang tadi yang sudah terbangun bagus ya. Mota Ain, Mota Masinapan di TTU Belu Malaka ini kan karena sudah relatif bagus urusan kan bisa dibangun ya. Iya. Tapi Oipol ini karena masih belum selesai dengan Timor Leste ini yang di tangan Naktuka salah satu titik sentralnya ini, membuat akhirnya pembangunan ke sana itu agak terhambat atau belum optimal. Sehingga satu soal yang mendasar itu saya adalah bagaimana memastikan infrastruktur jalannya masih bagus. Yang kedua juga terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan seterusnya lah.
Karena berbagai soal-soal semacam ini sehingga penting untuk baik pemerintah Indonesia, tentu kami juga provinsi dan tingkat 2 juga harus mendukung di depan diutusnya soal ini, dan juga pemerintah Timor Leste juga ini harus didorong agar daerah perbatasan negara ini harus kita buat menjadi daerah bersama yang pelayanan dasar itu masih kita bisa bagusin. Sehingga kan kalau saya di beberapa negara yang bagus itu ya, perbatasan itu bagian dari orang untuk bisa pergi berwisata, menikmati kebersamaan. Iya. Dan itu salah satu pertumbuhan ekonomi baru sebenarnya. Benar. Yang kedua belah pihak bisa untung. Jadi kayak Mota Ain, Mota Masin, Napan. Ya tentu karena kebetulan kita yang punya kapasitas mendukung, kita yang bikin bagus. Tapi yang untung kan kedua negara. Masalah perbatasan kita pasti untung. Timur Tengah Utara, Belu, Malaka pasti untung. NTT pasti untung, Indonesia pasti untung. Tim-tim juga sama juga. Daripada dia ngambil melalui jalur tikus kan mahal. Betul, masih lebih. Tapi kalau jalur yang resmi itu semua serba diatur, dibatasi, diregulasi. Dan masuk untuk regulasinya ya ke Indonesia untung, tim juga untung. Dia bisa memastikan bahwa semua barang yang masuk situ juga bisa dia atur dengan dia punya regulasi yang ada di Timor Leste. Jadi sebenarnya sama-sama untung, masyarakat untung dan kita bisa menikmati dengan baik situasi perbatasan. Tinggal sekarang di Oepoli. Oepoli aja ya, satu tugas yang ini ya. Oke, membincang tentang perbatasan ini agak gerah ini kakak. Kita break sebentar dan kita akan melanjutkan nanti tentang apa dan bagaimana ke depan visi kakak sesuai dengan program kakak waktu itu. Tapi saya lihat memang dari beberapa visi atau misi kelewatan yang tentang daerah perbatasan ini ya. Benar. Itu yang sebenarnya ingin saya tanyakan karena saya yakin sih kalau kakak Gup ini soal visi-visi yang lain, soal daerah-daerah Probamora yang lain pasti akan tercover dengan baik. Tapi mengenai bicara soal perbatasan ini itu menjadi concern yang kayaknya harus lebih dititik beratkan kali ini. Kita break sebentar. Oke, lanjut kita dengan kakak Gup ini ya, kakak Gup NTT. Kalau tadi sudah disampaikan oleh kakak Melki tentang yang sudah dilakukan, bahkan ada tindakan yang proaktif dari dari pemerintah Timor Leste dan juga pemerintah Indonesia yang diwakili oleh kakak. Nah, melihat itu apa kira-kira? Kalau tadi kan kakak sangat optimis bahwa ini akan bisa diselesaikan. Nah, next ini menjadi prioritas tentunya kan, karena memang di terdepan, di samping yang saya dengar memang NTT akan melakukan pemekaran dan sebagainya. Menurut saya atau menurut kakak Melki nih ya sebenarnya yang paling utama dari konteks NTT kalau kita bicara soal geostrategis, geopolitik untuk konteks pertahanan seperti apa kakak? Ya, pertahanan paling terbaik adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di sekitar daerah perbatasan tersebut. Karena dengan memberikan kesejahteraan, memberikan keadilan, dan memberikan dia berbagai manfaat pembangunan di daerah perbatasan yang dia rasakan itu bisa dipastikan pertahanan Indonesia di garis depan itu pasti sangat kokoh. Termasuk juga memastikan bahwa pihak dari manapun juga, khususnya di Timor Leste pun juga akan menghormati kita karena melihat bahwa kita menampilkan wajah kesejahteraan Republik ada di wilayah terdepan tersebut ya. Memang harus diakui karena NTT ini juga daerah yang tadi saya sebutkan berbatasan darat dengan Timor Leste, laut dengan Australia. Kami memang tidak spesifik dalam yang kami sampaikan dalam visi misi program Melki Joni yang memimpin 5 tahun ke depan ini. Kita bicara sangat khusus bicara soal perbatasan. Tapi dalam pemikiran saya, karena saya waktu DPR RI pun sudah saya coba kerjakan salah satu misalnya. Daerah perbatasan ini harus kita kembangkan dengan cara seperti tadi. Zaman saya dulu DPR RI sebelum saya jadi gubernur saat ini Kakak Revi, itu saya mendorong pembangunan rumah sakit namanya Rumah Sakit Umum Pratama Amfoang. Amfoang ya? Amfoang. Itu rumah sakit terbaik yang ada di Kabupaten Kupang saat ini. Bahkan rumah sakit umum daerah yang namanya pun juga kalah namanya Rumah Sakit Amfoang ini. Itu ada di Amfoang yang Oepoli yang perbatasan nanti dengan Timor Leste. Dan saya sudah sampaikan bahwa saya akan bangun lagi sekolah vokasi yang bagus juga yang itu untuk ditaruh di sana juga untuk memberikan dukungan bagi anak-anak Amfoang. Mereka bisa berkembang di misalnya aspek pertanian atau peternakan atau apa yang mereka nanti putuskan, apa yang mereka dorong. Kita ingin satu di sana. Ada juga satu sekolah kemarin mereka sempat viralkan. Sekolah di Amfoang yang dibilang tuh udah rubuh, udah jelek lah gitu. Saya kemarin sudah anggarkan 1,5 miliar tuh untuk bantu sekolah tersebut. Jadi saya ini memang seorang yang biasanya antara bergeraknya itu sama omong-omong, saya lebih cepat
gerak dulu. Jadi saya mungkin kadang-kadang tidak menyampaikan ini, tapi kan saya kan orang suka keliling. Oh ini kita dorong, ini kita dorong, ini kita bikin gitu. Jadi pikiran kita masih kita bikin yang ideal, kalaupun ada kurang di aspek ide kita masih segera amankan di lapangan. Dan sejauh ini saya lihat di khusus yang di daerah perbatasan yang masih belum kita bereskan tuntas ini di Kabupaten Kupang di Poli antara kita dan RDTR ini, beberapa pembangunan dari sisi baik itu tahap ini juga Bupati Kupang juga sudah mulai juga saya lihat mulai konsen ke situ serius. TTU juga demikian, TTS juga demikian. Nah, tambah kami dari provinsi dan juga pusat sih, rasanya Amphoang ini ke depan akan menurut saya lebih bagus lagi. Waktu saya buat atau saya dorong pembangunan rumah sakit ini, bahkan kontraktor yang bikin rumah sakit ini, dia tuh sampai membuat jalan ada beberapa kilo untuk memastikan bahwa dia mobilisasi alat ke dalam situ, itu melewati jalan yang bagus. Ya, jadi ini untuk orang-orang di perbatasan negara. Karena yang membangun rumah sakit ini juga dia akhirnya mau tidak mau dia harus bikin jalan walaupun pengerasan dulu, tapi sudah oke lah untuk konteks untuk tahap di Amphoang saya kira oke. Jadi saya kembali ke tadi yang Kakak Devi bilang, kami mendorong betul agar berbagai pelayanan publik itu dihadirkan di sana dengan kualitas yang makin lama semakin bagus, dan terutama soal kesejahteraan untuk mereka bisa bertumbuh, berkembang, menikmati pembangunan publik ini sama seperti mereka yang tinggal di Kupang atau di ibu kota kabupaten atau di ibu kota provinsi. Iya, kalau Kupang kan sudah inilah ya. Sudah oke lah. Sudah oke lah ya. Tidak seperti Jakarta tapi ya kira-kira sepersekian Jakarta lah dia. Tapi sudah luar biasa perkembangan Kupang. Sekarang di Amphoang tersebut ya. Nah, kebijakan pemerintah pusat ini Kakak Gup ya. Kalau saya melihat apalagi Pak Prabowo ini sangat concern ya dengan perbatasan, terutama dengan wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Timor Leste saat itu. Pasti konteks Amphoang ini kan sudah disampaikan ya, atau menjadi inisiatif dari pemerintah provinsi NTT ya. Kalau Pak Presiden kita ya, Pak Prabowo Subianto ini menurut saya itu sangat menyayangi sangat menyayangi orang-orang Timor Leste, orang tim-tim. Karena juga memang sejarah beliau di sana kan panjang. Yeah. Jadi Amphoang sebagai bagian dari cerita soal Timor Leste itu pasti akan menjadi atensi beliau. Setahu saya yang saya dengar ini, itu hubungan beliau dengan Pak Sanana kan bagus sekali, sangat personal. Jadi hal kayak gini juga biasanya mereka ngomong juga sangat santai gitu. Tapi kalau dibawa kan karena faktor penugasan agak tegang. Nah, saya melihat dengan posisi Pak Prabowo yang sangat dekat dengan cerita Timor Leste, ketika banyak juga orang-orang ataupun yang pernah dulu di provinsi tim-tim sekarang bergabung dengan Indonesia tinggal di NTT, itu rasanya tidak ada pemimpin di negeri ini yang saya lihat ya, yang punya atensi besar dengan masyarakat tim-tim selain Pak Prabowo. Kalaupun yang lain juga memiliki, tapi tidak sebesar Pak Prabowo kalau saya lihat. Pak Prabowo ini bahkan sebelum jadi menteri sekalipun, perhatian sama orang-orang tim-tim itu saya lihat luar biasa. Iya, sangat-sangat luar biasa. Setelah jadi Menhan juga luar biasa. Itu juga dibangun sekolah di Atambua ya, Universitas Unhan ya, Universitas Pertahanan. Kemudian juga perhatian bagi pengungsi-pengungsi tim-tim tuh soal pemberian rumah ataupun dukungan-dukungan yang lain tuh luar biasa Pak Prabowo. Baik secara pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Hari ini beliau sebagai presiden. Saya melihat sendiri bagaimana pertemuan ketika beliau bawa ke Tanwir Muhammadiyah Kupang. Itu malamnya beliau bertemu dengan para terbatas kami dari yang pemenang-pemenang pemilu waktu itu, tidak semua tapi sebagian, plus dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan sebagian besar dari tokoh-tokoh masyarakat itu dari Timor Leste. Sangat personal sekali. Memang kisah Pak Prabowo di Timor Leste itu luar biasa, membuat kesan bagi beliau itu mendalam sekali. Dan karena itu juga salah satu yang mendasari Pak Prabowo berpolitik, bertahan, maju dan kuat seperti seorang yang kita kenal ini tuh. Karena juga melihat bagaimana konsistensi, bagaimana juga sikap orang-orang tim-tim ketika memilih menjadi bagian dari Republik. Itu Pak Prabowo sampaikan waktu kami pertemuan. Jadi sebenarnya tim-tim ini mungkin bagi sebagian orang mungkin dengan cara masing-masing ya punya kisah ya. Tapi ketika orang yang punya kisah yang sangat luar biasa dengan tim-tim seperti Pak Prabowo ini jadi presiden, ya atensi seorang presiden buat tim-tim ini menjadi luar biasa.
Dan kita hari-hari ini berharap itu ya, dan kita sangat berharap penyelesaian Naktuka pun seperti yang harus disampaikan begitu. harus Jadi selesai di era Pak akan, Prabowo saya ini. kira di era pasti apa? Saya punya Pasti pasti akan selesai. beres. Pasti akan beres. Luar biasa yang selama ini menjadi ganjalan, menjadi tantangan kita bersama, menjadi hal yang sangat mungkin untuk Ya. dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang sangat mengedepankan komunikasi dan juga kebudayaan. Pernah nggak kakak Gup mendapatkan sebuah peristiwa yang mencoba untuk memantik lagi antara Timor Leste dan juga Indonesia, misalnya di Naktuka, karena kan seperti yang kita tahu ini kan menjadi zona free sekarang ini ya, zona bebas sampai nanti selesai. Tapi kan ternyata ada juga pendudukan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Timor Leste dan sebagainya. Dan saya dengar Wira Sakti di sana juga sudah sangat gemas gitu. Nah ini sebagai kepala daerah, pemangku kepala daerah, bagaimana kakak menjalin kontak ataupun komunikasi dengan semua stakeholder yang ada di NTT? Kalau dari Timor Leste yang berbagai pihak kalau ketemu saya selalu saya ingatkan mereka untuk jangan soal-soal yang sudah baik di banyak tempat itu menjadi terganggu hanya karena urusan-urusan seperti Naktuka ini. Dari sekian banyak urusan NTT dan Timor dan RDTL atau Timor Leste atau Indonesia dan Timor Leste ini kan sudah begitu banyak hal yang sudah baik antara kedua negara. Hanya cuma tinggal satu nokta ini aja nih. Dan yang sampai satu nokta ini tuh kayak kemudian merembet ke semua urusan yang sudah bagus ini. Nah itu saya minta ke teman-teman tim itu juga untuk kita sama-sama menahan diri dan masing-masing punya kewenangan ini untuk membuat masing-masing punya pasukan, masing-masing punya pengikut atau rakyat ini juga ya bekerja ataupun berinteraksi dengan situasi ini jangan dipanas-panasin lagi. Dan saya lihat memang walaupun teman-teman dari Wira Sakti, Pak Dandim dan teman-teman ini juga memang mungkin marah, tapi mereka juga mencoba untuk meredam agar tetap kedepankan dialog gitu. Kalau kita lihat kemarin misalnya 25 April itu kan ada kesepakatan yang kemudian kalau kita lihat di video kan masyarakat kita menyampaikan ditahan sama tentaranya Timor Leste, RDTL. Tapi setelah peristiwa itu kan kejadian di sana itu kan adalah akhirnya dari pihak pemerintah dan para petinggi Timor Leste kan ke Indonesia. Saya dengar ke Jakarta ketemu Panglima TNI dan yang lain. Mungkin justru ada pesan sampai kepada Pak Presiden. Tapi di NTT mereka ketemu kami. Intinya sekarang penyelesaian kita pakai penyelesaian yang bersifat sosial budaya. Nah jadi saya punya feeling Kakak Revi, mudah-mudahan pasti selesai itu ya. Proses yang sudah dekat ini jangan lagi dibikin mundur lagi. Ini sudah dekat, saya udah sedikit lagi udah di ujung. Dan kalau sampai di ujung ini kan tinggal nanti bagaimana Pak Prabowo dan Pak Sanana duduk ya desain MOU-nya. Nah itu sudah berarti komprehensif dan menyeluruh dan final mungkin. Dan ini Kakak Gup, kalau lihat dari posisi Kepulauan NTT ini kan banyak sekali ya, Bumi Pulau Bamora ini ada Flores dan sebagainya. Ada nggak kakak melihat bahwa ini kok semua ngomong soal dengan RDTL, ngomong perbatasan dan segala macam, sementara di daerah yang lain seperti Larantuka misalnya dan sebagainya, meski Amfuang misalnya, ada nggak kecemburuan atau apa, dan bagaimana kakak Gup menyelesaikan itu? Sebenarnya tidak ada kecemburuan apapun di NTT ini terkait lagi, karena orang NTT itu gimana ya, rata-rata itu sudah melihat bahwa karena tim ini bukan dari yang lain sih ya. Jadi banyak orang dari Flores itu jadi misionaris di tim-tim juga. Jadi suster, jadi pastor. Jadi mereka juga bisa menjadi kayak wajahnya NTT yang lain di luar Timor tadi itu di sana. Banyak juga orang Sumba juga mungkin di Timor Leste. Dan saya bilang itu orang-orang Timor Leste sendiri juga bukan cuma di Timor. Ada 1-2 juga mungkin menyebar di Sumba, di Flores juga ada 1-2 daerah yang mereka juga bisa tinggal. Jadi sebenarnya tidak ada soal. Tidak ada kecemburuan, tidak ada apapun sampai hari ini ya. Misalnya juga kayak kita bicara Flores Timur, kan daerah yang sudah bertahun-tahun ini ada erupsi Lewotobi itu kan, Lewotobi, yang besar itu kan dari zaman Pak Jokowi sampai zaman Pak Prabowo itu kan di Flores Timur. Sampai hari ini pun juga masih ada erupsi, dan erupsinya kadang-kadang gede-gede juga. Ya kita mesti urus. Dan jangan juga merasa cemburu karena yang bencana kan memang Lewotobi. Iya.
mungkin dalam minggu-minggu ini kita Kamis mungkin ada datang dari BNPB mau kita rapat lagi di Kupang untuk penanganan soal Wakatobi. Jadi tidak ada kecemburuan apapun, kami urus nanti juga baik-baik saja, dan orang NTT rata-rata juga mendukung agar urusan Timor Leste ini kita bikin yang baik-baik saja. Iya, karena memang saudara itu tadi ya. Ininya kan. Pokoknya baik sonde baik, Lobang Mora lebih baik, sonde baik, Tanah Timur lebih baik. Kita masih akan lebih baik dia. Luar biasa ini semuanya ya, konteks persaudaraan dengan Timor Leste, dan praktis tidak ada persoalan, tinggal bagaimana mencoba yang tadi disampaikan untuk melakukan pembangunan, kesehatan dan sebagainya. Nah, ini tentu membutuhkan effort yang luar biasa ya, dan yakin tadi Kakak Melki bahwa Presiden Prabowo juga mempunyai kepedulian yang luar biasa khusus dengan NTT. Praktis tidak ada persoalan ataupun kejadian-kejadian riak-riak kecil yang juga akan memicu kembali perdebatan ataupun juga pertikaian yang cukup tajam ya Kakak ya. Sejauh ini saya lihat tidak ada ya. Nggak ada masalah. Praktis hanya bagaimana sekarang sebagai wajah depan Indonesia lebih humble, lebih manusiawi untuk bersama-sama dengan RTTL, dan pembangunan PLBN ya, Pos Lintas Batas Negara ini menjadi satu concern dan satu program yang luar biasa tentunya dari. Saya dengar sudah ada anggarannya, sudah ada sih dengar. Jadi anggaran sudah disiapin juga untuk Oipoli. Oipoli ya. Tapi karena Naktukani belum beres, ini anggaran belum bisa untuk dipakai untuk membangun. Tapi segera setelah Naktukani beres, yang kita lihat kayak di Mota Ain, Mota Masin dan apa itu pasti dibangun juga di Oipoli. Dan pasti akan lebih keren, lebih megah ini kan keren, dari wajah, dari Mota Ain dan sebagainya ya. Nah, ini berarti kita kembali lagi ke personal Kakak Melki ini kan. Bermimpi nggak waktu itu Kak? Pernah bermimpi nggak untuk memimpin akhirnya? Saya sih ada dorongan saya, tapi sekali lagi tidak bernafsu, tidak bermimpi dan tidak mengejar sebenarnya. Saya pada posisi udah merasa cukuplah di DPR lah. Bisa bantu NTT, maupun bisa bantu Indonesia. Di komisi DPR RI ini mungkin tidak banyak orang yang mau keliling Indonesia. Nah, saya tuh paling suka memimpin, saya paling suka memimpin tuh ke tempat-tempat yang orang tidak suka mimpin atau tidak suka pergi. 6 provinsi se-Papua itu saya sudah memimpin, membawa rombongan DPR RI, walaupun dalam kondisi yang bahkan itu ada terjadi orang lagi sementara tembak menembak masuk. Ya saya suka aja gitu-gituan. Setelah itu saya dapat informasi di Pegunungan Tengah ada 1-2 peristiwa lah tembak menembak gitu-gitu. Kita sudah punya jadwal nih. Saya tanya teman-teman gini, siapa yang bersedia pergi dan semua risikonya kita terbang, saya pimpin, saya bilang. Tetap kita terbang ke situ. Rombongan saya yang senior pula gitu pergi. Ada 3 atau 4 orang gitu. Lalu saya kontak teman di sana di Pegunungan Tengah. Boleh nggak tuh yang tembak menembaknya jangan dulu dilakukan pada saat kami datang. Ada jeda menembak begitu ya. Biar ini kan masalahnya yang saya bawa ini orang tua nih. Antara tembak menembak dia jantungnya putus kan gawat kita nih. Tapi selama kami di sana itu aman. Aman tentu. Dan saya ingat betul tuh tentara yang mendampingi kami waktu itu, Dandimnya, sekarang jadi bupati di situ. Di daerah itu. Kemudian saya ketemu dia juga di satu acara. Aduh Pak, masih ingat kayak kita ketemu tuh. Pak Bupati jadi apa? Pak Dandim jadi bupati, saya jadi gubernur. Jadi tidak pernah bermimpi kan. Saya sudah merasa sudah cukup bisa kerja dengan DPR, tapi ya jalan politik itu kita nggak tahu. Dan jalannya memang kembali untuk membangun kampung halaman ya. Lahir di Kupang, besar di Kupang ya, Kakak Melki ya. Jadi sekarang lagunya saya di sana itu lagunya Rumah Kita. Haruskah kita beranjak ke kota? Masih kembali lagi ya. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri udah bangun NTT. Bangun NTT untuk menjadi lebih baik. Iya. Dan berarti ke depan tugas dari NTT menjadi ujung tombak diplomasi untuk menyelesaikan Naktuka, dan semoga memang Oipoli ini segera terwujud ya, karena memang itu akan menjadi jembatan ataupun jembatan penghubung antara kedua negara dan sebagainya. Dan di antara Indonesia dan Timor Leste kan selain budaya kan juga sangat kental dengan religi ya Kakak ya, sama-sama mempunyai wisata religi kan. Di RTTL ini kan saya kira lebih 90% Katolik ya. NTT sendiri itu kira-kira 53% Katolik. Kemudian juga sejak dulu
memang orang-orang NTT yang jadi misionaris itu, yang jadi pastor itu udah lama di sana. Jadi memang hubungannya sudah cukup bagus lah dari segi urusan religius ini. Bahkan kemarin tuh saya ingat betul tuh zaman waktu Paus ke Indonesia kemudian ke Dili ya. Dili. Itu khusus pada saat Paus datang di tim-tim, itu pemilihan tim-tim tuh membuka semacam bebas. Iya, bebas visa visa lagi. ya. Jadi orang NTT itu daerah perbatasan bisa masuk tanpa visa. Memang sudah tanpa visa, sudah cukup lama kan? Ininya. Apa namanya, semacam pengganti Iya, visa bordernya gitu. mungkin Bordernya, kan? masuk ya. Soalnya bukan visa, pengganti visa untuk orang masuk itu dibebasin, dan kemudian ya diperlakukan pelonggaran ini untuk masuk di Timor Leste. Sekali lagi mungkin mohon maaf, bukan visa tapi semacam yang untuk masuk itu. Jadi dia masuknya itu yang selama ini mungkin diperiksanya berbagai administrasi ke dalam tuh agak dilonggarkan lah gitu. Selama masa Paus pergi. Jadi memang saya lihat untuk aspek religius juga relatif juga oke. Soal-soal lain juga saya kira soal perdagangan juga jalan bagus sama ini. Tim-tim itu kan mengambil Hampir sembakonya, semua kebutuhan dari- Timor Leste kan dari Indonesia, diambil dari Atambua dan Indonesia sebagainya. lewat Kupang. Atau lewat Atambua terutama, sebagian lewat Malaka, sebagian lewat lewat TTU. Religius baik, perdagangan baik, pertanian dan seterusnya juga baik. Saya mana beberapa kali Pak Joao Gonçalves kalau saya nggak keliru namanya, itu semacam dia yang menjadi penguasa di Oikusi untuk urusan perdagangan, ekonomi di sana. Itu sudah 2 kali ketemu saya untuk bagaimana kami mau membuat tim untuk mendetailkan kerjasama antara Indonesia Timor Leste khusus di Oikusi yang memang punya pemerintahan tersendiri ini, itu bisa manfaatkan potensi yang zero pajak itu. Jadi kita bisa kerjasama bareng, nanti setelah jadi barang dikirimnya melalui Oikusi itu kan nol tarifnya untuk ke luar negeri itu. Nah, jadi banyak sekali kita sudah bahas sama teman-teman Timor Leste untuk soal perdagangan. Dan kita bisa, pendidikan juga bisa nih Bu Revi. Bisa kerjasama tuh kalau konteks tarif ketika Bisa. kita kena ban dari siapa ini? Dari Trump kan? Bisa ngomong kita dengan Timor Leste ya untuk berbagi itu. Jadi sama juga kayak misalnya, tapi dia mintanya untuk dia kalau nggak salah 60% deh. Jadi 60% itu harus nanti itu dilakukan di Oikusi. Ya. Jadi kita 40% mungkin setengah jadinya diselesaikan di sana. Kemudian soal pendidikan, orang-orang tim-tim yang juga sekolah di Kupang itu cukup banyak gitu, ratusan orang. Kemudian juga soal sosial budaya. Jadi kita punya banyak sekali potensi untuk bisa kerjasama dengan Timor Leste dalam berbagai urusan. Termasuk juga saya kan Bu Revi mau bikin film misalnya. Ini soal perfilman lagi. Film Hasil Indonesia dari Timor novel Leste. ini, novel yang Bu Revi bikin ini mau jadi film ya. Itu kan salah satu dari, walaupun dibikin oleh Kakak Revi kan juga itu kan bagian dari kerjasama 2 negara tuh. Betul. Saya coba melakukan diplomasi kebudayaan seperti yang kakak bilang tadi. Kakak- Lewat seni tentunya. Tapi kalau kakak Merki kan berbagai kebijakan yang dia buat. Nah, kalau saya menghasilkan novel. Kalau kakak Merki menghasilkan traktat perjanjian. Ada yang paling berkesan nggak kakak selama bertugas? Ya ibaratnya kan seperti kembali pulang ya. Iya. Kembali pulang ke rumah. Itu lagunya Wish Becker itu, Rindu Rumah. Jadi yang paling berkesan tuh kalau kita sudah buat sesuatu dan masyarakat berterima kasih. Kalau DPR kan biasanya kan tidak langsung, biasanya kan dia akan mutar dulu. Iya, lewat ini ya. Ada usulan, kita perjuangin, berhasil, bangun, jadi resmiin, baru kemudian ada terima kasihnya. Jadi agak panjang. Kalau pemerintah itu bisa langsung. Ya, eksekutor soalnya kan, eksekutif ini kan. Dia minta apa, kita bikin apa tuh langsung dia terima kasih. Itu yang paling membuat kita tuh kadang-kadang ya merasa hidup saya ini berguna. Jadi sebagai seorang politisi itu kita merasa kita tuh ada berguna itu ketika kita buat sesuatu dan masyarakat merasa bermanfaat dan berterima kasih. Nah itu kita merasa berarti hidup saya ini tidak sia-sia. Bermanfaat untuk yang lainnya. Itu prinsipnya kakak Merki ini. Closing statement kakak dari semuanya perbincangan kita ini tentang ke depan NTT seperti apa, dan pasti juga pemerintah pusat punya kepedulian yang luar biasa, dan pasti juga pembangunan dan sebagainya seperti yang tadi kakak sampaikan membutuhkan banyak effort tentunya ya. Apa yang perlu disampaikan mungkin ke pemerintah pusat ini, NTT sudah bukan lagi nanti Tuhan tolong kan, tapi nampak terus terdepan ini kan. Amin. Yang pasti begini, NTT ini ada di tempat terdepan Republik di paling selatan.
Kami berbatasan dengan Timor Leste, berbatasan juga dengan Australia. NTT punya banyak sekali masalah yang juga harus kami bereskan. Urusan stunting, kemiskinan ekstrim, urusan berbagai parameter yang menunjukkan bahwa memang kami harus banyak berbenah. Nah, saya melihat bahwa teman-teman kepala daerah semua yang hari ini bersama saya di Bupati 21 daerah dan Wali Kota 1 dan wakil-wakilnya ini, itu punya komitmen yang sangat kuat untuk bagaimana kita ini sekarang berlari mengejar sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Dan saya lihat dengan kondisi yang seperti ini, efisiensi yang dibuat oleh pemerintah pusat ini justru memicu banyak sekali terobosan dan berbagai upaya yang teman-teman lakukan juga untuk mensiasati dan membuat kita bisa keluar. Dan dengan dukungan dari pemerintah pusat dan dari masyarakat luas yang ada di Jakarta dan di mana-mana ini, mudah-mudahan gubernur dan perangkatnya, bupati, wali kota dan perangkatnya ini di seluruh NTT ini, kami bisa keluar dengan berbagai program yang baik untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah kami masing-masing, dan untuk 2 daerah perbatasan ini juga kami bisa menghandle dengan baik biar menjadi potensi juga bagi Nusa Tenggara Timur. Nada dasar lagu kami itu, nada dasarnya lagunya Jangan Menyerah Demasif. Jadi dasar bagian ujung tuh kami nyanyikan. Itu selalu kami nyanyikan di kemarin ketemu 25 menteri 2 minggu setelah pelantikan tuh, kami nyanyikan lagu ini di mana-mana. Kami datang bukan mengeluh, bukan minta-minta kayak pengemis, tapi kami datang, ini rencana kami mau bikin ini itu, kami mau berbagi satu NTT 23 ini dengan plurisentris, pluriformis. Kami mau menyebarkan pusat-pusat pertemuan biar semuanya bertumbuh dan berbagai bentuk, dan minta kerjasama, sinergi dan dukungan pusat untuk semua ini. Dan kami kan gini kira-kira, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah. Ya, itulah nada dasar NTT hari ini. Ini sama-sama beruntung warga NTT, beruntung mendapatkan Kakak Melki juga beruntung karena akhirnya mampu untuk mensejahterakan dan juga membangun dengan lebih baik. Siap ya. Oke, Sobat WR Podcast, demikian ini tadi kita berbincang ngobrol kebangsaan dengan Kakak Melki, aktivis yang menjadi NTT 1. Dan ternyata memang kalau aktivis itu memang segala problematik itu bisa diselesaikan dengan baik ya. Jadi tidak ragu, dan kenapa mungkin akan ada pertanyaan, kok nggak bahas soal yang terjadi di NTT stunting yang seperti tadi, lalu ada sedikit noktah seperti kasus-kasus di Ngada dan sebagainya. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Kakakku bahwa jangan menyerah dan kita terus berbuat kebaikan lebih baik. Ini ada catatan Kakak dari Kakak Balil nih. Oh iya. Menteri SDM, dia bilang gini, Kakak Mel, kita nih dulu zaman aktivis, tidak ada uang, tidak ada jabatan, kita mimpi dan bikin banyak hal-hal besar. Dulu kan dulu kita nggak ada duit, nggak ada jabatan, nggak ada pasukan yang kayak zaman sekarang ini. Kita mimpinya dan mau bikin banyak hal-hal besar di negeri ini, di Indonesia ini. Sekarang sudah dapat jabatan, ada anggaran di situ walaupun juga pasti tidak ideal. Pasti. Ada pasukan yang saya punya kan 17.000 birokrat provinsi dan lain-lain ya. Besok tambah lagi 11.000 nih kakaknya. Jadi saya punya 28.000 manusia yang dukung saya di pemerintahan. Langsung saya punya APBD strukturnya langsung jadi 50% belanja pegawai. Masih saya bikin jadi biar tambah lagi PAD-nya. Tapi pesan Kakak Balil itu penting. Bahwa kalau kita zaman aktivis saja bisa bikin banyak, masa sudah kayak gini kita nggak bisa bikin banyak hal. Bagus juga, itu refleksi buat kita. Refleksi ya, harus kerjanya lebih benar. Kalau dulu aja seperti waktu aktivis masih berjuang seperti itu, apalagi sekarang dengan fasilitas, dengan dukungan kebijakan dan sebagainya, pasti akan membuat hal yang lebih baik. Benar. Baik, Sobat WR Wahyuni Revi Podcast, demikian tadi kita sudah selesai ngobrol kebangsaan dengan NTT 1, dan next kita akan banyak hal berbincang lagi dengan berbagai tokoh yang sangat kompeten seperti Kakak Melki. Tentunya teruslah merawat, mencintai Indonesia dan keindonesiaan kita. Salam Dikdaya.